Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satria Agriski Prasetyo. Saya dari Departemen Teknik Geofisika dengan NRP 5017251041. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang chapter pertama, yaitu Introducing Geology, The Essential of Plate, Tectonic and Others, The Important Concept. Jadi di bab ini kita memperkenalkan geologi, dasar-dasar tektonik lempeng, dan juga konsep penting lainnya. Baik, lanjut ke pembahasan. Siapa sih yang membutuhkan geologi? Jadi, geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Tentu, kita manusia hidup di bumi ini. Kita makan, kita beraktivitas, bahkan berbagai sumber daya yang kita gunakan selama ini itu berasal dari bumi. Sehingga kita pasti sangat membutuhkan bumi, terutama geologi. Tapi, bumi sendiri juga bisa berakibat buruk pada kita. Dari mana buruknya? Karena bumi sendiri juga dapat mengakibatkan suatu bencana untuk manusia, seperti gempa bumi, banjir, atau bencana-bencana alam lainnya yang dapat merusak berbagai eh, hal di muka bumi ini. Nah, disinilah peran geologi atau ilmu geologi untuk mempelajari tentang konsep-konsep penting terkait dengan bumi ini. Jadi kita tahu bagaimana sih cara mitigasi bencana, kita tahu apa aja aktivitas-aktivitas yang terjadi di bumi dan sebagainya. Selain itu, bumi seperti yang di awal tadi disampaikan, bahwasanya bumi itu menyediakan hal-hal yang kita butuhkan. Karena kita sendiri itu bergantung pada bumi untuk sumber daya energi dan bahan baku yang kita butuhkan untuk bertahan hidup, kenyamanan, dan kesenangan kita sehari-hari. Setiap benda buatan manusia itu pasti menggunakan sumber daya yang ada di bumi. Sebagai contoh kecil saja, pensil yang kita gunakan untuk menulis itu sendiri eh, berasal dari banyak sekali komponen-komponen yang ada dalam bumi. Mulai dari seng, ada petroleum untuk rubbernya. Jadi untuk penghapus itu menggunakan petroleum, minyak, zinc, ini untuk kawat di bagian ujung pensil belakangnya, copper, iron. Kayak iron ini besi untuk kita meraut pensilnya, pen pigment untuk memberikan warna, dan banyak sekali mineral. Jadi warna itu menggunakan mineral yang banyak. Ada clay untuk pensilnya, juga ada graphite untuk eh, bagian menulisnya seperti itu. Jadi untuk satu pensil saja, kita itu membutuhkan banyak sekali komponen-komponen yang perlu diambil dari bumi. Oleh sebab itu, eh, bumi ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, tapi manusia itu telah sangat lama mengambil berbagai sumber daya dari bumi. Oleh sebab itu, kita tuh perlu untuk melindungi lingkungan. Permintaan kita akan energi, akan logam, terus meningkat seiring waktu dan mendorong manusia untuk terus mengekstraksi, terus menggali sumber daya tersebut dan terkadang tanpa memperhatikan dampaknya terhadap keseimbangan alam di bumi. Akibatnya, eh, bumi ini dapat eh, memberikan dampak yang buruk juga kepada kita. Sebagai contoh, jika penambangan batu bara dilakukan secara berlebihan atau sembarangan, ia dapat melepaskan asam ke pasokan air, sehingga air menjadi tercemar. Nah, disinilah peran kita untuk dapat memiliki pemahaman tentang geologi, sehingga dapat membantu kita untuk mengurangi atau mencegah kerusakan yang ada di lingkungan. Nah, peran geolog di situ juga sangat penting, karena geologlah yang mengetahui eh, dinamika-dinamika yang ada di bumi ini dan langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk melindungi lingkungan dan melakukan rehabilitasi terhadap bumi ini. Seperti itu. Selain itu juga, dengan memahami tentang geologi, kita dapat menghindari bencana-bencana geologi yang dapat terjadi di muka bumi ini. Sebagai contoh,
Berbagai bencana itu ada gempa bumi, ada tsunami, banjir, dan sebagainya. Salah satu gempa bumi terbesar di bumi itu ada di 40 tahun, terjadi di lepas pantai utara. Dan di dalam 40 tahun terakhir, gempa bumi terbesar itu terjadi di pantai utara Indonesia, di negara kita sendiri, yaitu di bagian utara Aceh. Di sini terjadi gempa bumi terbesar selama 40 tahun terakhir. Karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu juga berada di eh, pertemuan antara dua lempeng. Nanti akan kita bahas di bab 4 terkait dengan plate tektonik secara lengkapnya. Selain itu, sebuah tsunami itu disebabkan oleh gempa bumi mulai terbentuk ketika segmen besar atau dasar laut itu bergeser sepanjang sesar. Jadi, tapi nanti akan dianggap ada pembahasan lebih lengkap terkait dengan gempa bumi dan juga tsunami di chapter selanjutnya. Tapi yang penting di chapter satu ini kita tahu bahwasanya eh, gimana sih cara kita untuk menghindari bencana geologi itu, apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk memitigasi bencana-bencana tersebut, itu kita bahas di bab ini. Gempa bumi Asia Selatan dan lahan potensial tsunami yang terpengaruh di zona genangan tsunami. Jadi gambar ini adalah potensi-potensi dari gempa bumi yang dapat terjadi di sekitar Asia Tenggara. Dan Indonesia termasuk ke dalamnya, yaitu zona yang merah, yang sangat berpotensi untuk terjadinya tsunami maupun gempa bumi. Dan di gambar sebelah kiri itu adalah Marina Beach di Madras, India. Terjadi banjir, tsunami yang begitu dahsyat, sehingga bahkan mobil, tanaman, berbagai benda-benda di sana rusak seperti yang dilihat pada gambar. Sedangkan pada gambar yang di sebelahnya, di gambar C, di sebelah kanan, itu ada di Indonesia, yaitu di Aceh. Tsunami yang terjadi di area Banda Aceh. Dan dapat kita lihat bahwasanya di sini bahkan rumah terlihat warga yang sedang mengamankan harta kekayaannya. Dan benar-benar tsunami itu termasuk salah satu bencana alam yang terburuk dalam sejarah. Karena sangat besar sekali dampaknya, baik secara korban jiwa maupun kehancuran di daerah yang terdampak oleh tsunami. Dan Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki potensi tsunami yang sangat besar. Oleh sebab itu, kita perlu memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana cara kita memitigasi bencana tsunami ini. Eh, tapi dengan besarnya korban jiwa maupun kerugian yang begitu besar, kira-kira bisa nggak sih kita itu mengurangi korban jiwa yang terjadi akibat bencana tsunami ini? Jawabannya adalah bisa. Sebagai contoh, di sini disampaikan bahwasanya salah satu pernah terjadi suatu bencana di Thailand, di salah satu resor pantai di Thailand, ada seorang gadis sekolah dari Inggris, dia berusia masih 10 tahun, dan dia sedang berlibur bersama dengan keluarganya, dan si gadis ini, dia itu melihat bahwasanya garis pantai itu mulai surut dengan cepat. Dan kebetulan di beberapa minggu sebelumnya, gadis ini tuh punya kelas, mengikuti kelas geografi, yang dimana mempelajari tentang tsunami. Dan ia tahu bahwa penurunan permukaan air laut itu sering mendahului kedatangan gelombang raksasa pertama atau tsunami. Jadi memang tsunami itu biasanya diawali dengan turunnya muka air laut secara signifikan. Dan dari situ si gadis itu memberitahu ibunya dan kemudian sang orang tua pun memberi kabar dan menyebarkan informasi tersebut ke seluruh resor sehingga semua orang yang ada di resor tersebut berlari ke tempat yang lebih tinggi dan lebih aman. Dan inilah satu-satunya bagian dari segmen pantai Thailand di mana tidak ada korban jiwanya. Pengetahuan gadis itu tentang tsunami itu menyelamatkan sekitar 100 nyawa. Sementara ribuan orang meninggal di tempat lain karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi ketika air surut dan bahkan banyak dari
orang-orang di sana malah mendekati garis pantai ketika melihat apa yang terjadi. Nah, disinilah pentingnya pengetahuan dan pemahaman kita tentang suatu bencana, baik itu tsunami maupun bencana-bencana yang lainnya. Nah, di sini kita lihat sebuah gambar. Ini adalah kejadian ketika letusan Gunung Pinatubo pada tahun 1991, yaitu letusan gunung berapi terbesar kedua pada abad ke-20. Dan di sini geolog itu berhasil memprediksi letusan klimaks yang terjadi. Jadi karena berhasil diprediksi tepat waktu, sehingga pejabat Filipina itu dapat mengevakuasi orang-orang yang tinggal di dekat gunung tersebut. Dan akhirnya puluhan ribu nyawa diselamatkan dari aliran piroklastik dan aliran lumpur yang terjadi ketika gunung meletus. Dan disitulah salah satu juga pentingnya kita mengetahui bagaimana bencana itu bisa terjadi dan memiliki rasa awareness akan suatu bencana, terutama di lingkungan kita, karena kita hidup di Indonesia yang dimana eh, merupakan salah satu negara dengan banyaknya gunung api, potensi tsunami yang tinggi, dan sebagainya. Nah, tentunya kita juga harus, nah inilah makanya kita harus memahami sekitaran kita. Dan kita sebagai manusia juga tahu bahwasanya kita memiliki sifat unik, yaitu kita ingin memahami dunia di sekitar kita. Sebagian besar dari kita itu mendapatkan kepuasan dari memahami sejarah budaya dan keluarga kita, bagaimana pemerintah bekerja atau tidak bekerja. Dan di sini juga penting untuk kita mengetahui bagaimana sih kondisi-kondisi lingkungan kita. Apakah kita hidup di kondisi yang aman-aman saja, ataukah lingkungan kita ini berpotensi untuk terjadi suatu bencana? Dan jika memang berpotensi, kira-kira apa sih potensi dari bencana yang ada di lingkungan kita dan apa saja yang bisa kita lakukan? Seperti itu. Ini adalah salah satu foto eh, bencana yang terjadi di Kolombia. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih ada lapisan-lapisan di batuan yang terpapar di tebing-tebing, atau mengapa sih puncak-puncaknya itu, puncak-puncak gunung itu bergerigi, atau mengapa ada glaster di lembah yang terpahat ke dalam gunung? Mengapa ini merupakan bagian dari sabuk pegunungan yang membentang ke utara dan selatan selama ribuan kilometer? Atau mengapa ada pegunungan di sini dan bukan di bagian tengah benua? Nah, harapannya ketika kita mempelajari tentang geologi, kita akan tahu dan paham serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada tersebut. Memahami bagaimana sih jenis landscape lainnya terbentuk. Sebelum itu, kita perlu mendasari dulu pengetahuan kita dengan sistem bumi. Energi luar biasa yang dilepaskan oleh gempa bumi atau gunung berapi adalah hasil kekuatan dalam bumi yang dapat memindahkan batuan kokoh. Jadi, bumi itu memiliki energi yang sangat besar. Dan besarnya energi ini dapat menyebabkan eh, berbagai pergerakan di permukaan bumi, seperti gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk dari bagaimana bumi itu berusaha menjaga keseimbangannya untuk mengeluarkan energi di dalam bumi. Karena jika suatu energi itu terus ditahan di dalam, maka itu akan semakin berbahaya. Makanya bumi itu perlu untuk mengeluarkan energinya. Nah, di sini geologi fisik itu berhubungan dengan bahan-bahan penyusun bumi, perubahan pada permukaan dan bagian dalam bumi, serta kekuatan dinamis yang menyebabkan perubahan itu. Dengan kata lain, geologi fisik itu menjelaskan bagaimana sih bumi itu bekerja, bagaimana sih sistem-sistem yang ada di bumi ini saling berkaitan, seperti itu. Nah, namun untuk memahami suatu geologi, kita juga harus tahu nih komponen-komponen apa saja yang ada di bumi. Karena bumi itu nggak semuanya padat, tapi ada juga berinteraksi dengan air, udara, dan organisme yang hidup. Oleh karena itu, bermanfaat sekali untuk kita dapat memandang bumi itu sebagai suatu sistem. Apa sih sistem itu? Jadi, sistem yang dimaksud adalah bagian dari alam semesta yang dipisahkan untuk dianalisis
agar bisa diketahui bagaimana komponennya saling berhubungan. Jadi kita itu harus menyamakan persepsi kita bahwasanya kita memandang bumi itu sebagai satu sistem yang ada di tata surya, di mana komponen dari sistem-sistem bumi itu terdiri atas sfera yang meliputi atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Apa saja itu? Mulai dari atmosfer. Atmosfer itu adalah bagian eh, udara, jadi bagian di eh, antara permukaan bumi sampai dengan atmosfer di bagian terluar bumi. Udara di bagian terluar bumi yang menjadi pelindung bumi. Itu adalah atmosfer. Di mana kita hidup saat ini, kita hidup dalam atmosfer juga. Yang kedua ada hidrosfer. Hidrosfer itu adalah air yang terdapat di permukaan atau dekat permukaan bumi. Hidrosfer sendiri itu mencakup samudra, pantai, laut, sungai, danau, glacier, dan semua air yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga, itu ada biosfer. Biosfer itu adalah semua makhluk hidup yang ada dan hidup di bumi, mulai dari hewan, tumbuhan, dan juga kita sebagai manusia juga tergolong ke dalam biosfer itu. Selain biosfer dan ada geosfer. Geosfer atau bumi padat adalah batuan dan material-material anorganik yang membentuk sebagian besar dari planet ini. Nah, fokus utama itu ada pada geosfer. Namun, jika kita ingin memahami geologi lebih lengkapnya, kita akan belajar tentang interaksi antara geosfer dengan berbagai sfer lainnya. Mulai dari interaksi antara geosfer dengan hidrosfer, geosfer dengan biosfer, geosfer dengan atmosfer, dan sebagainya. Bahkan, tidak hanya dua komponen saja yang berinteraksi, tapi bisa jadi semua dari komponen ini saling berinteraksi satu sama lain. Seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat pandangan umum tentang geologi fisik. Berbagai konsep penting yang ada di geologi fisik sendiri. Yang pertama, kita dapat membayangkan bumi sebagai mesin raksasa yang digerakkan oleh dua mesin utama, yaitu mesin internal dan mesin eksternal. Keduanya ini termasuk ke dalam jenis mesin panas, yaitu sistem yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Nah, dua mesin ini eh, sederhananya ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, ini dia. Pada gambar A, ini adalah mesin internal bumi, dan di gambar B adalah eksternal bumi. Apa maksudnya itu? Dari buku sendiri dijelaskan bahwasanya panas internal itu digerakkan oleh panas yang berpindah dari bagian dalam yang panas menuju bagian luar yang lebih dingin. Di sini gambar A itu adalah sebuah lem atau lava lamp yang dimana gumpalan-gumpalan ini dipanaskan dari bawah dan dia akan naik dan mendingin di bagian atas lalu tenggelam kembali. Itu adalah konsep dari mesin panas bumi secara internal. Atau kalau lebih sederhananya lagi, jika kita ketika memasak air itu pasti akan ada konveksi di dalamnya karena bawahnya panas, maka akan ada gelembung yang tercipta di atas permukaan air yang panas yang mendidih tadi, sehingga terjadi konveksi atau putaran di situ. Sedangkan yang B ini adalah gambar kincir angin yang dipegang di atas uap. Ini adalah contoh dari eh, eksternal. Apa itu panas eksternal bumi? Yaitu panas yang digerakkan oleh energi dari matahari. Karena panas matahari itu menyediakan energi untuk sirkulasi atmosfer dan samudra. Air, terutama dari samudra, itu akan menguap akibat pemanasan matahari. Dan ketika udaranya lembab, mendingin, hujan atau salju bisa turun. Itu salah satu mesin panas eksternal bumi yang digerakkan oleh matahari atau tenaga surya. Oke, kita akan mulai bahas lebih dalam hal persatu ya. Yang pertama ada proses internal. Bagaimana mesin panas internal itu bekerja? Jadi, mesin panas internal bumi itu bekerja karena material panas yang ringan dari dalam bumi itu bergerak perlahan ke atas menuju permukaan yang dingin. Sementara material yang dingin dan padat itu akan bergerak ke bawah.
Atau kita memiliki bayangan lain selain lava lem maupun air tadi ya, yaitu wadah lilin yang cair. Nah, seperti ini. Ketika dipanaskan, maka lilin yang mendingin akan turun ke bawah dan lilin yang panas akan ke atas. Seperti itu. Bagian dalam bumi, seperti yang dijelaskan, nantinya akan lebih dijelaskan di bab 2 ya tentang bagian dalam bumi. Tapi di sini kita tahu, kita mendapat informasi bahwanya mantel itu adalah lapisan terluas dari tiga lapisan konsentrasi utama di bumi. Jadi meskipun mantel terbuat dari batuan yang padat, sebagian dari mantel sendiri itu mengalir perlahan, baik naik maupun turun, tergantung apakah suhunya lebih panas atau lebih dingin daripada bagian mantel di sekitarnya. Jadi kita bisa ibaratkan ini sebagai mantel ya. Nah, dua lapisan lainnya itu adalah kerak dan inti. Kerak itu dibayangkan dapat seperti kulit apel. Ketebalannya sangat tipis. Dan bila dibandingkan dengan seluruh bumi, dia itu sangat tipis sekali. Dan kita, sebagai manusia, itu hidup di kerak bumi yang sangat tipis tadi. Lalu ada dua jenis utama kerak, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra itu lebih tipis dan terdiri dari batuan yang sedikit lebih padat dibanding batuan yang membentuk benua. Sehingga densitas yang dimiliki oleh kerak samudra itu lebih berat daripada yang dimiliki oleh kerak benua. Seperti itu. Kerak dan bagian atas mantel itu bersifat relatif kaku. Dan bagian ini disebut sebagai litosfer. Sedangkan bagian bawahnya yang lebih lunak itu dinamakan dengan asthenosfer. Dia itu lebih lemah sehingga dia itu lebih dapat mengalir dibandingkan litosfer. Nah, lapisan asthenosfer ini berfungsi sebagai pelumas yang dapat menggerakkan lapisan litosfer. Oleh sebab itu, makanya benua-benua yang ada atau lempeng-lempeng yang ada di permukaan bumi itu dapat bergerak. Karena litosfer sendiri, karena asthenosfer sendiri itu bergerak. Litosfer yang kaku akan bergerak juga. Gambaran lebih mudahnya lagi, ketika kita membuat susu, itu ada suatu lapisan putih di bagian atasnya yang seperti kerak, kita ibaratkan itu. Nah, kerak itu sangat mudah bergerak karena bawahnya cair, seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk gambaran dari litosfer dengan asthenosfer. Nah, sebagian besar gaya tektonik itu bersifat mekanis. Sebagai energi dari gaya ini digunakan untuk membengkokkan, memecahkan, dan mengangkat batuan. Energi mekanis tersebut dapat tersimpan dan dilepaskan secara tiba-tiba sebagai gempa bumi atau berubah menjadi energi panas yang melelehkan batuan hingga menyebabkan letusan gunung berapi. Nah, kerja mesin bumi tidak jelas ditunjukkan oleh eh, kerja mesin bumi ini ditunjukkan dengan jelas melalui lempeng tektonik atau tektonik lempeng. Di sini ada teori lempeng tektonik. Kalau kita lihat di gambar ini adalah salah satu bentuk cross section atau sayatan bumi. Bahwanya tadi disampaikan bahwanya terdiri atas tiga bagian. Yang pertama ada inner core atau core dulu. Core itu dibagi jadi dua. Ada inti bagian dalam dan inti bagian luar. Lalu ada mantle dan juga ada crust atau kerak. Dan kerak ini sangat tipis sekali jika dilihat di sini. Dan kerak sendiri terdiri atas dua lempeng, yaitu ada lempeng benua dan juga ada lempeng samudra. Nah, di lempeng dan mantel sendiri, bagian atasnya keras bagian atas dan uppermost mantle atau mantel bagian atas itu keras. Sedangkan mantel di bagian bawahnya itu merupakan astenosfer yang bersifat lebih lunak seperti pelumas. Nah, tektonik lempeng secara serius dia diajukan sebagai hipotesis awal pada tahun 1960-an. Meskipun dia itu merupakan gagasan yang didasarkan pada karya sebelumnya, terutama hipotesis pergerakan benua. Tektonik lempeng itu
menganggap litosfer terpecah menjadi lempeng-lempeng yang bergerak. Ntar kita lihat 1.8. Nah, ini jadi lempeng-lempeng yang bergerak tadi. Sebentar, ada. Baik, izin melanjutkan. Jadi, tadi kita udah membahas tentang tektonik lempeng. Jadi, awalnya tektonik lempeng itu secara serius diajukan sebagai hipotesis awal pada tahun 1960-an. Meskipun itu adalah gagasan yang didasarkan pada karya sebelumnya, terutama pada hipotesis pergeseran benua ya, yang dilakukan oleh Wagner. Nah, eh, dalam metode lempeng, itu menganggap litosfer terpecah menjadi lempeng-lempeng yang bergerak, yang dapat terlihat pada gambar 1.8. Nah, di sini dapat terlihat pada perbedaan warna ini, itu adalah lempeng-lempeng yang ada di permukaan bumi, di mana lempeng sendiri itu dibagi jadi tiga, yaitu ada lempeng divergen, yaitu ketika lempengnya itu saling bertemu, saling menjauh, maaf, divergen ya, move apart jadi menjauh. Lalu ada konvergen. Konvergen itu ketika move towards itu atau ketika mereka bertemu, itu akan menjadi konvergen. Kalau divergen itu menjauh, konvergen itu mendekat. Dan ada yang transform. Kalau transform itu plate-nya itu move sideways atau dia itu bergerak eh, secara menyamping seperti itu, jadi itu menyamping. Nah, sini ya, kalau pada gambar ini kita bisa lihat di gambar pertama di sebelah kiri itu adalah ketika terjadinya lempeng yang transform. Jadi dia bergerak eh, menyamping. Lalu di foto yang kedua di sebelah kanan di kotak yang pertama itu adalah bentuk ketika terjadi konvergen, tumbukan. Dan yang di gambar satunya itu terjadi divergen, menjauh. Seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang batas divergen, batas konvergen, dan juga batas transform. Yang pertama adalah batas divergen. Batas divergen, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dia itu melibatkan dia melibatkan dua lempeng yang bergerak, yang menjauh satu sama lain. Nah, eh, proses ini dimulai ketika perpecahan atau retakan di benua disebabkan oleh gaya ekstensional atau peregangan di dalam benua atau oleh naiknya astenosfer panas dari mantel di bawahnya. Jadi, seperti yang disampaikan tadi, astenosfer itu kan berada di bagian sini ya. Nah, ketika astenosfer ini sangat panas, dia akan berusaha ke atas ya. Nah, ketika dia ke atas, dia akan menerobos sehingga bagian nah ini dia gambar ini. Ketika menerobos ini, bagian di atasnya, bagian keraknya ini akan melebar, melebar karena mantel, karena bagian asenosfernya ini berusaha untuk keluar gitu. Dan dia akan mendingin di permukaan ya. Jadi semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar. Seperti pada gambar A ini, asenosfer yang mulai keluar dari mantel menuju ke continental crust sehingga jadi pergeseran di antara crustnya itu melebar, membuat satu rift value. Lalu di bawahnya itu menjadi narrow sea, jadi ada oceanic crust, dan akhirnya di paling bawah ini menciptakan suatu mid oceanic ridge atau suatu punggungan bawah laut. Nanti akan kita bahas di bab 3 terkait dengan mid oceanic ridge ini atau sea floor lah. Dan sehingga inilah batas divergen terbentuk ketika terus menjauh, dan disinilah eh, suatu benua itu akan melebar, lempeng dan melebar terus seperti itu. Nah, batuan yang terbentuk ketika magma membeku itu adalah batuan beku. Jadi, magma yang keluar ini nantinya akan membentuk suatu batuan beku. Dan batuan beku yang membeku di dasar laut dan diletakkan akan menjadi kerak samudra. Seiring kedua sisi benua yang terbelah terus menjauh, retakan baru akan terbentuk, magma akan mengisinya lagi, dan lebih banyak kerak samudra terbentuk. Dan seiring cekungan samudra itu melebar, zona tengah tempat kerak baru terbentuk tetap relatif tinggi. Inilah yang disebut sebagai punggungan samudra tengah,
yang akan tetap menjadi batas divergen seiring benua-benua terus menjauh dan cekungan samudra melebar. Ini di gambar ini terakhir. Resultnya seperti ini. Nah, Punggung Laut Tengah itu lebih tinggi daripada dasar laut dalam. Kenapa? Karena batuan di punggung laut itu lebih panas, memiliki kepadatan yang lebih rendah. Lembah retakan yang dibatasi oleh retakan tegangan akan membentang sepanjang puncak punggung laut. Magma di bawah punggung laut itu akan merembes ke dalam retakan berasal dari pelelehan sebagian atmosfer di bawahnya. Dan itu akan jadi pergerakan secara terus-menerus. Yang kedua ada batas konvergen. Oh ya, batas divergen ini dia itu dapat ditemukan di samudra biasanya. Karena dia itu adalah kerak samudra ya. Jadi karena dia akan membentuk mid-oceanic ridge atau suatu punggungan di tengah samudra. Jadi dia banyak ditemukan di samudra. Yang kedua ada batas konvergen. Jadi batas yang kedua batas konvergen itu adalah ketika lempeng-lempeng itu saling bergerak mendekati satu sama lain. Mungkin di gambar 1.10 ya ini dia. Ketika ada dua lempeng yang saling mendekat, ini ada lempeng samudra mendekati lempeng benua, sehingga terjadi suatu zona subduksi di sini. Yaitu ketika zona subduksi sendiri adalah zona ketika lempeng itu menunjam ke bawah lempeng yang lainnya, sehingga terjadi suatu zona subduksi yang menghasilkan magma. Seperti itu. Nah, eh, batas konvergen sendiri itu dibataskan dari tiga, yaitu ada lempeng samudra benua, lempeng samudra-samudra, dan lempeng benua-benua. Yang pertama tadi kita bahas adalah lempeng samudra benua, yaitu ketika lempeng samudra dia bertabrakan atau menumbuk lempeng benua. Karena lempeng samudra ini memiliki densitas yang lebih berat, dia akan menunjam ke bawah, dan karena lempeng benua ini memiliki densitas yang lebih tinggi, sehingga dia lebih ringan, dia akan berada di atasnya lempeng samudra, seperti itu. Dan membentuk pada gambar ini. Dan ada panahnya ya arahnya kemana. Nah, di antara zona pertemuan kedua lempeng ini, itu akan menghasilkan satu zona yang disebut sebagai zona subduksi. Zona subduksi ini atau subduction zone ini akan menghasilkan magma. Dan karena magma itu eh, lebih ringan daripada batuan padat di atasnya, maka magma ini akan berusaha ke atas. Dan akhirnya karena magma ini ke atas, dia akan membentuk suatu deretan pegunungan di sini yang aktif. Dan batu panas di bawah tekanan tinggi di dekat zona subduksi yang tidak meleleh di sini eh, memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi batuan metamorf. Selanjutnya ada samudra-samudra konvergen atau pertemuan antara dua lempeng samudra, di mana eh, lempeng yang lebih padat itu akan menyelam di bawah lempeng yang kurang padat. Ini sebenarnya konsepnya sama seperti lempeng samudra benua, tapi di sini membedakan antara lempengnya samudra dan samudra. Tapi konsepnya tetap sama. Jadi adanya terbentuk zona subduksi di sini, tapi kedua lempengnya ini adalah lempeng samudra-samudra. Dan nantinya karena dia berada di tengah laut atau di tengah samudra, dia akan membentuk suatu volcanic island arch atau busur pulau vulkanik, yaitu rantai pegunungan yang ada di tengah samudra. Dan yang ketiga itu ada benua-benua konvergen. Benua-benua konvergen itu berarti ketika dua lempeng benua itu saling bertabrakan. Sehingga proses deformasi geologis yang cukup berbeda dari batas lempeng yang sebelumnya itu akan terbentuk. Karena litosfer benua jauh lebih ringan dibandingkan dengan mantel di bawahnya. Sehingga tidak ada lempeng yang terbenam atau tidak ada lempeng yang menunjam ke bawah. Sehingga tidak ada zona subduksi. Kalau tidak ada zona subduksi, maka lava yang dihasilkan juga sangat sedikit bahkan tidak ada. Nah, karena sifat apung litosfer benua itu menyebabkan dua lempeng benua yang bertabrakan, dia akan melengkung dan mengalami deformasi dengan pengangkatan vertikal yang signifikan, penebalan, serta pemendekan lateral. Jadi terjadi eh, penumpukan di situ, sehingga menjadi tebal. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pegunungan-pegunungan yang besar, tapi tidak aktif, yaitu pegunungan Himalaya
yang ada di sekitar India sana. Itu ada pada gambar 1,12 ya, sebentar saya buka. 1,12. Nah, ini dia. Ketika dengan ocean continent ya, yang tadi jadi membentuk suatu subduksi, sedangkan kontinen-kontinen bertabrakan dia akan membentuk satu pegunungan yang tebal. Di sini terjadi suture zone atau jadi pelepukan, jadi patahan dan sebagainya menumpuk di satu daerah yang sama sehingga terjadi penumpukan dan terbentuk gunung-gunung yang tinggi seperti Gunung Everest di pegunungan Himalaya seperti itu. Dan sekalipun jadi zona yang ada yang turun satu, itu tetap tidak menghasilkan magma. Contohnya adalah ketika eh, benua India itu menabrak Eurasian Plate. Selanjutnya ada batas transform. Nah ini tipe ketiga, yaitu ketika dua lempeng itu bergerak secara horizontal atau saling melewati satu sama lain dan tidak saling mendekat maupun menjauh. Nah bentuknya seperti apa? Seperti ini. Jadi di sini itu eh, lempeng-lempeng yang ada di sini dia itu tidak bertabrakan. Biasanya terjadi di zona-zona divergen ya, karena itu bergerak kan, bergerak terus. Dan konvergen juga bisa. Jadi karena ada dua hal itu, mereka saling bergesek seperti ini. Ini ada konvergen di sini, ada konvergen di sini, ada konvergen di sini. Dan mereka saling melebar, melebar, melebar. Tentu eh divergen yang ini dan ini pergerakannya berbeda gitu. Jadi akhirnya terjadi gesekan seperti ini. Nah, ada bergesekan di sini. Ada satu yang ke arah kiri, ada yang ke arah kanan. Ini juga ada yang ke arah kanan, ada ke arah kiri. Seperti itu. Akibat dari pergerakan transform sendiri itu bervariasi, tergantung pada eh apakah sesar tersebut memotong kerak samudra atau kerak benua dan serta panjang sesarnya seperti apa. Sesar transform contohnya di San Andreas itu telah menghasilkan gempa bumi yang besar. Tetapi sesar transform yang lebih banyak dan jauh lebih pendek di dalam cekungan samudra itu menghasilkan gempa bumi yang relatif lebih kecil. Selanjutnya ada proses permukaan. Jadi tadi itu adalah proses-proses yang ada di internal bumi ya, yaitu ada pergerakan lempeng tektonik yang dibagi jadi tiga, yaitu ada batas konvergen, divergen, dan juga transform. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses permukaan juga, tapi melalui mesin panas secara eksternal bumi, yaitu berasal dari matahari biasanya. Jadi, kekuatan tektonik itu dapat menekan batuan kerak benua yang sebelumnya terpendam di bawah sepanjang batas konvergen dan menaikkan bagian atas jauh di atas permukaan laut. Sebagian kerak juga dapat naik karena ada penyesuaian statik, yaitu gerakan vertikal bagian-bagian kerak bumi untuk mencapai kesetimbangan atau keseimbangan. Artinya apa? Artinya batuan yang lebih ringan itu akan melayang lebih tinggi daripada batuan yang lebih padat di mantel di mantel yang mendasarinya. Itu juga salah satu bentuk teori kenapa terjadi batas konvergen tadi. Kenapa yang lebih berat itu menjam ke bawah? Itu karena adanya penyesuaian isostatik. Nah, penyesuaian isostatik ini adalah mengapa kapal kosong itu lebih tinggi di atas air daripada kapal yang memiliki muatan penuh. Itu contohnya ya, contoh mudahnya. Nah, mesin panas eksternal bumi itu kembali ke pembahasan tadi ya, yaitu digerakkan oleh tenaga surya yang memiliki peran yang sangat besar lah di sini. Sirkulasi atmosfer dan hidrosfer itu digerakkan oleh tenaga surya. Salah satu akibatnya itu ada cuaca yang sebagian besar merupakan produk dari mesin panas surya. Misalnya, udara panas naik di dekat khatulistiwa dan tenggelam di zona yang lebih dingin di utara dan selatan. Pemanasan udara oleh matahari menciptakan angin, gelombang laut, dan pada gilirannya nanti akan dihasilkan oleh angin juga. Nah, ketika udara lembab itu mendingin, akan terjadi hujan salju. Dan curah hujan di lereng bukit itu mengalir menuruni lereng dan masuk ke sungai.
sungai mengalir menuju danau ke laut, dan begitu terjadi juga seperti ini, maksudnya adalah siklus hidrologi ya. Jadi dari putaran air seperti itu yang dipengaruhi oleh matahari. Juga ada glacier yang tumbuh di tempat terdapat hujan salju lebat di dataran tinggi yang lebih dingin dan mengalir menurun karena gravitasi. Nah, ketika air, es, atau angin yang bergerak itu melonggarkan dan menghilangkan material, itu disebut sebagai erosi. Jadi erosi itu adalah ketika suatu material yang ditemukan bumi itu bergerak, baik itu melonggarkan atau menghilangkan material-material tersebut, itu disebut sebagai erosi. Oleh air, es, atau angin ya. Nantinya akan dibahas satu persatu di bab selanjutnya kalau lebih detailnya seperti apa. Cuman di sini kita akan mengenal kalau misal erosi itu dapat diakibatkan oleh beberapa hal. Nah, sebagai gambarannya itu di gambar 1.14. Nah, ini dia. Di mana awalnya itu seperti ini permukaan bumi sebelumnya. Dan ketika terjadi erosi, permukaan bumi itu akan hilang. Bukan hilang sih sebenarnya, tapi diangkut. Baik itu diangkut ke laut oleh angin, oleh air, dan sebagainya di pengikisan, dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk dari erosi. Nah, kondisi ini itu dikatakan berada dalam kesetimbangan, yaitu disesuaikan dengan kondisi fisik dan kimia lingkungan sehingga tidak berubah seiring waktu. Nah, hasil dari pemecahan batuan itu adalah sedimen. Jadi batuan beku yang nantinya akan terpecah dan tererosi itu menghasilkan suatu batuan yang disebut sebagai batuan sedimen, yaitu material lepas yang dapat diangkut oleh agen erosi seperti aliran air di sungai. Sedimen ini akan diendapkan ketika agen pengangkut itu kehilangan kemampuannya untuk membawa material tersebut. Contohnya, ketika sungai melambat saat bertemu laut atau pasir yang sebelumnya terangkut aliran sungai akan mengendap dan membentuk lapisan sedimen. Nah, batuan sedimen yang terkubur di dalam bumi itu nantinya dapat diubah oleh panas dan tekanan menjadi batuan metamorf. Selanjutnya ada waktu geologi. Jadi, sebagian besar proses geologi itu berlangsung sangat lambat, namun tidak berhenti. Itu mencerminkan kerja mesin panas ya. Walaupun bagi geolog itu cepat, tapi bagi kita yang hidup itu lambat sekali seperti itu. Bumi sendiri diperkirakan berusia sekitar 4,55 miliar tahun atau 4,5 atau 4,6 miliar tahun. Nah, ini adalah waktu geologi. Berapa zaman penting dalam perkembangan kehidupan bumi. Yang paling awal ada Kenzoikum, Mesozoikum, Paleozoikum, dan Parakambrium. Yang dimana terjadi secara balik ya tadi ini. Ha. Jutaan tahun berapa lalu. Jadi 4,55 itu asal-usul bumi, 3,5 itu fosil sel tunggang paling awal, 600 sebelum itu kehidupan yang kompleks dan bertubuh lunak itu ada di Parakambrium, lalu ada di Paleozoikum, lalu ada Mesozoikum itu dinosaurus pertama, lalu ada Kenozoikum itu hominid paling awal dan di era saat ini. Betul. Selanjutnya untuk pembahasan soal hal yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesetimbangan atau equilibrium? Apa yang terjadi ketika batuan itu dipaksa keluar dari titik kesetimbangannya? Jadi, equilibrium itu adalah suatu keadaan di mana batuan atau mineral telah menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kimia di lingkungannya, seperti suhu, tekanan, serta paparan terhadap udara dan air. Ketika berada dalam equilibrium, batuan atau mineral tersebut menjadi stabil dan tidak akan berubah atau terurai seiring waktu. Ketika batuan dipaksa keluar dari equilibrium, batuan tersebut menjadi tidak stabil di lingkungan barunya. Ini pada halaman 22. Soal nomor 2, lempeng tektonik apa yang saat ini kita tempati? Di mana batas lempeng terdekat dan jenis batas apa yang paling dekat dengan uh, kita? Jadi berdasarkan lokasi saya di Surabaya, Indonesia, tepatnya di ITS, itu berada di lempeng Eurasia atau Eurasian Plate. Dan batas lempeng yang terdekat tuh berada di selatan, yaitu lepas pantai Jawa dan Sumatera.
yaitu batas konvergen di mana lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Dan ketiga, apa bahaya geologi yang paling mungkin terjadi di wilayah tempat tinggal saya? Jadi, karena Indonesia terletak di batas lempeng konvergen yang sangat aktif, bahaya geologi yang paling mungkin terjadi adalah gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Apa tiga jenis utama batuan? Batuan itu dibagi jadi tiga, yaitu ada batuan sedimen, batuan beku, dan batuan metamorf. Apa hubungan antara mantel, kerak, dan astenosfer dan litosfer? Jadi kerak itu adalah lapisan batuan terluar yang tipis. Mantel adalah lapisan tebal di bawah kerak. Litosfer adalah lapisan luar yang kaku yang terdiri dari kerak dan bagian paling atas dari mantel. Astenosfer adalah lapisan lunak dan plastis di dalam mantel yang terletak tepat di bawah litosfer. Lalu litosfer itu mengapung dan bergerak di atas astenosfer. Nomor 6. Bagaimana permukaan bumi jika tidak ada aktivitas tektonik? Jika tidak ada aktivitas tektonik yang didorong oleh mesin panas internal bumi, mesin panas eksternal atau matahari dan cuaca, dan gravitasi itu telah meratakan benua hingga hampir setinggi permukaan laut sejak lama. Dan permukaan bumi akan menjadi dataran yang hampir flat tanpa fitur, tanpa pegunungan. Selanjutnya, jelaskan mengapa manusia purba tidak pernah melihat dinosaurus. Jadi, manusia tidak pernah melihat dinosaurus karena berada pada waktu yang berbeda dengan dinosaurus. Di mana dinosaurus itu berevolusi pada dinosaurus itu berubah menjadi reptil dan punah sekitar 65 juta tahun yang lalu, sedangkan manusia itu baru muncul 3 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, lempeng tektonik atau tektonik lempeng itu merupakan hasil dari energi panas internal bumi yang digerakkan oleh C, yaitu aliran panas dari bagian dalam bumi keluar. Sedangkan matahari dan gravitasi ini panas internal bumi ya, jadi tidak masuk ke dalam kernal. 9. Kecepatan rata-rata pergerakan lempeng itu adalah 1 sampai 10 cm per tahun. Itu ada di halaman 15 ya, tapi sebenarnya di sana tuh tertulis bahwa 1 sampai 15. Tapi yang paling mendekati di sini adalah 1 sampai 10. Nomor 10, busur pulau vulkanik berhubungan dengan konvergensi samudra-samudra. Jadi busur yang tadi disampaikan bahwasanya terjadi tumbukan lempeng antara lempeng samudra dengan lempeng samudra menciptakan busur vulkanik yang berada di tengah samudra. Hmm. Cabang geologi yang berkaitan dengan bahan-bahan bumi, perubahan di permukaan dan bagian dalam bumi, serta gaya dinamis yang menyebabkan perubahan tersebut adalah geologi fisik. Yang termasuk bahaya geologi. Jadi semua di sini adalah bahaya geologi, mulai dari gempa bumi, gunung berapi, aliran lumpur, banjir, erosi gelombang di garis pantai, dan juga longsor. 13. Zona terbesar dari bagian dalam bumi berdasarkan volume adalah mantle atau mantle paling luas ya. Sementara kerak itu yang paling kecil, paling tipis. Kerak samudra dan kerak benua berbeda dalam hal komposisinya berbeda. Karena kerak benua itu sial, kerak samudra itu sima atau lebih mudahnya kerak eh, benua itu felsik dan kerak samudra itu mafic. Kalau ada kepadatannya berbeda, ketebalannya juga berbeda. Kerak benua jauh lebih tebal daripada kerak samudra. 15. Gaya-gaya yang dihasilkan di dalam bumi yang menyebabkan deformasi batuan serta pergerakan vertikal dan horizontal sebagian kerak bumi disebut sebagai gaya tektonik. 16. Lempeng tektonik adalah suatu teori. A theory of plate tectonic ya. 17. Manakah yang merupakan jenis dari petas lempeng? Nah, petas lempeng ada tiga, divergen, transform, dan konvergen. Maka semua ini benar. 18. Litosfer itu adalah bagian kerak dan bagian atas dari mantel bumi yang bersifat keras ya terutama. 19. Erosi itu merupakan hasil dari mesin panas eksternal bumi yang ditenagai oleh matahari ya, erosi itu oleh surya. Jadi ada expanding knowledge. Yang pertama, mengapa beberapa bagian dari mantel dalam itu lebih panas dari bagian yang lain? Karena bagian mantel dalam lebih panas karena eh, panas itu berpindah, tidak merata dari inti bumi.
Panas terutama berasal dari peluruhan unsur radioaktif dan sisa panas pembentukan planet pada beberapa area. Panas ini terlebih lama atau mengalir naik melalui arus konveksi mantel, menyebabkan suhu lokal lebih tinggi dibanding wilayah sekitarnya. Berdua, berdasarkan teori lempeng tektonik, di manakah batu kristal dapat terbentuk dan mengapa bumi tidak bertambah besar jika batu terus terproduksi. Jadi, batu kristal atau batuan beku atau igneous rock terbentuk di batas divergen, yaitu daerah di mana magma dari mantel naik ke permukaan dan membeku membentuk kerak samudra baru. Nah, meskipun batu baru itu terus terbentuk di punggungan tengah samudra, bumi itu tidak bertambah besar karena pada saat yang sama, kerak yang sudah tua itu nantinya akan tersubduksi ke dalam mantel di zona konvergen dan melebur kembali. Nomor tiga, berapa persen waktu geologis yang terjadi pada abad terakhir? Pada abad terakhir hanyalah sebagian yang sangat kecil dari sejarah geologis bumi yang berusia sekitar 4,55 miliar tahun. Jika dibandingkan 100 tahun, hanya sekitar 0,0000022% dari keseluruhan waktu geologis. Hampir tidak terlihat dalam skala geologi. Atau lebih mudahnya adalah jika kita mengibaratkan 24 jam, maka kita tuh hanya sepersekian detik atau hanya 2 detik terakhir dari 24 jam tersebut. Nomor 4, apa yang akan terjadi jika bumi itu tanpa panas matahari? Jika bumi tanpa panas matahari, maka mesin panas eksternal bumi itu akan terhenti. Maka tidak ada sirkulasi atmosfer dan air tidak akan menguap dan siklus hidrologi terhenti. Erosi serta pelabuhan permukaan tidak akan terjadi dan menyebabkan landscape bumi itu menjadi statis dan tidak ada kehidupan seperti sekarang. Dan soal yang terakhir, nomor 5, apa saja kesulitan teknis yang mungkin dihadapi jika mencoba mengebor lubang hingga ke inti bumi? Yang pertama adalah suhu ekstrim, karena suhunya sangat tinggi. Yang kedua, tekanan yang sangat tinggi mencapai 3 juta atmosfer. Lalu, keterbatasan teknologi bor dan material, karena material itu akan meleleh juga. Dan kedalaman luar biasa besar, dari kedalaman 6.300 km yang sangat-sangat dalam sekali. Oke, jadi kita telah membahas tentang bab satu, yaitu terkait dengan pengantar, terutama di geologi fisik ini. Kita telah membahas banyak hal, mulai dari konsep dari geologi, dasar-dasar tektonik lempeng, dan juga konsep-konsep penting yang perlu kita ketahui sebelum memahami lebih lanjut terkait dengan geologi fisik. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.